Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang di segmen Red Talk. Segmen ngobrol-ngobrol santai kita kali ini kita bakal ngobrolin soal series create mode terbaru kita. Ya, series create mode terbaru sekaligus series create mode kedua di channel Review Hoshi. Karena kalau kalian ingat, series create mode pertama kita, series create mode Athletic Bilbao Back to the Past, itu udah resmi tamat di episode 99 kemarin. Pas gua nge-record video kali ini, itu baru 1 minggu setelah episode 99 itu tayang. Jadi masih hangat banget kan bisa dibilang. Jadi ya gua masih belum bener-bener bisa move on. Tapi sesuatu hal yang ada awalnya ya pasti ada akhirnya. Jadi mau gak mau gua bakal move on tentunya. Gila sih tapi itu experience yang luar biasa gue bikin career mode tersebut. Karena itu pengalaman pertama kan. Kurang lebih 11 bulan kita bersama Athletic Bilbao dan berhasil menghasilkan total 100 video. 99 episode bersama Athletic Bilbao. Suatu pengalaman yang luar biasa tentunya karena gue juga nggak percaya ternyata gue bisa mengakhiri apa yang gue awali. Karena itu kan project long term ya, jangka panjang. 11 bulan bro, nyari 1 tahun. Dan ternyata gue bisa konsisten dan menyelesaikan project tersebut. Gue senang banget dan that's why kita ada di sini. Kita akan melanjutkan project tersebut. Bukan melanjutkan project tersebut ya. Maksudnya kita akan membuka lembaran baru, kita akan membuat project baru yang tentunya sama seperti project pertama yakni career mode. Karena ya kita udah sukses di project pertama, ya kita akan lanjut ke project kedua ini. Dan kalian pasti bertanya-tanya, project kedua kita ini akan dengan tim apa? Mungkin kalau kalian udah ngeliat di judul atau di thumbnail, kalian mungkin udah pada tahu. Atau kalian udah nge-follow Twitter gue, kalian pasti udah sering lihat gue sering banget ngasih clue tentang career mode selanjutnya. Yap, gue bakal langsung kasih tahu aja, nggak mau sok-sok misterius. Series career mode terbaru kita adalah series career mode Fiorentina Back to the Past. Benar, Fiorentina. Jadi kita bakal berlabuh ke Italia. Jadi destinasi selanjutnya setelah Spanyol itu adalah Italia. Dan kalian mungkin bertanya, jadi segmen Red Talk ini kita bakal ngapain? Jadi di sini ya gue bakal ngomongin terkait sejarah dari Fiorentina. Ya asal-usul Fiorentina, stadion Fiorentina, ya hal-hal yang bisa dibilang di luar in-game lah. Nanti kalau misalkan kita ngobrolin in-game itu, ya nanti di episode 0. Dimana pada episode 0 tersebut kita bakal mungkin ngomongin soal pemain-pemain yang ada di squad tersebut, terus target dari board segala macam. Ya kalian udah pada tahu lah kalau kalian udah pernah nonton episode 0 dari Athletic Bilbao Career Mode. Dimana kita masih belum melakukan gameplay tapi masih ngobrol-ngobrol. Ya kalau kalian udah ngikutin career mode sebelumnya ya kalian harusnya udah tahu lah ya seperti apa gambarannya. Jadi ini juga segmennya bukan segmen replay games, ini segmen Red Talk gitu. Jadi di sini memang bener-bener ngobrol dan di sini by the way gue tanpa skrip ya. Kalau kalian nonton episode Red Talk, video Red Talk terakhir itu Red Talk yang ngobrolin Nobita itu kan kita pakai skrip. Nah, tapi di sini gue nggak nulis skrip sama sekali. Jadi kalau misalkan omongan gue tuh agak ngalor ngidul dan nggak tertata, muter-muter, gue mohon maaf, gue disclaimer terlebih dahulu. Sekali lagi gue mohon maaf dan minta toleransinya. Tapi walaupun nggak ngebuat skrip, gue kan mau ngomongin sejarah. Tentunya sejarah nggak mungkin dibuat-buat sendiri dong. Nah, tentunya sejarah itu ada source-nya dan ya source-nya dari internet. Nanti gue kasih tau lah website apa pas gue ngebaca sejarah dari Fiorentina ini. So, kita bakal langsung aja. Tapi oke, sebelum itu mungkin biar enak, gue bakal menjawab kenapa Fiorentina menjadi series career mode kedua kita. Apakah ada voting, ada polling atau apa gitu? Enggak ada. Sebenarnya ya gue pengen banget lah ngadain kayak voting kayak gitu. Tentunya seru gitu kan. Misalkan gue kasih beberapa nominasi terkait tim-tim yang bakal jadi kandidat untuk gue mainin di career mode selanjutnya. Cuman gue kan sadar diri, YouTube gue tuh masih kecil gitu. Subscriber gue masih dikit, views gue masih kecil. Tentunya kalau gue ngadain voting, ya nggak ada yang bakal ngevote juga di sosial media manapun ya. Bukan hanya YouTube, Twitter, ataupun Instagram. Gue sadar diri gitu. Daripada jatuhnya cringe nanti ya gue ngasih vote tapi nggak ada yang ngevote juga, ujung-ujungnya ya udah gue juga nggak bakal maksa, gue pilih aja sendiri berdasarkan keinginan gue. Dan kenapa sih harus Fiorentina? Sebelum kenapa harus Fiorentina, mungkin pertanyaannya adalah kenapa harus Italia ya? Ya sebenarnya udah pasti kan liga-liga
top besar di Eropa kan, udah pasti kan. Inggris, Spanyol, Italia. Spanyol kan udah kita coret karena kita udah bersama Athletic Bilbao kan. Jadi ya antara Inggris, Italia atau mungkin Jerman segala macam. Tadinya gue mau Inggris, cuman gue prefer Italia aja karena gue inget banget salah satu video Athletic Bilbao Career Mode, gue lupa episode berapa, ada orang yang komen, dan itu bukan bot ya, itu orang Indonesia kalau nggak salah, dia request untuk dimainin Fiorentina Career Mode. Dia ngomong kayak, bikin dong career mode Fiorentina. Gue nggak tahu konteksnya apa. Kenapa dia nge-request Fiorentina. Karena kalau misalkan out of nowhere gitu ya, ada orang mau nge-request, kenapa bukan tim besar yang mainstream. Misalkan kayak, buat career mode Manchester United dong, atau Arsenal, atau City. Ataupun kalau tim Italia pun, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Roma, Napoli kayak gitu. Ini Fiorentina gitu. Makanya gue nggak tahu apa dia fans Fiorentina. Dan pada saat itu membuat gue jadi kepikiran kayak, oh iya coba deh gue cek skuadnya Fiorentina di FIFA 14. Dan surprisingly, skuadnya Fiorentina itu sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan skuadnya Athletic Bilbao di FIFA 14. Bahkan secara bintang aja itu lebih banyak dibandingkan bintangnya Athletic Bilbao. Kalian tahu kan bintang-bintang yang kalau kalian milih tim itu kan ada bintang-bintangnya kan. Dan setelah gue ngeliat kedalaman skuadnya, anjir ini emang lebih bagus gitu. Ada beberapa nama-nama pemain yang nggak asing di telinga kita, dan menurut gue itu excited banget buat bikin career mode Fiorentina, di mana Fiorentina kan mungkin bukan tim-tim besar mainstream Italia seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan gitu kan. Cuman orang tetap tahu nama Fiorentina ini, dan ya tahulah timnya seperti apa gitu. Cuman menurut gue kayaknya masih banyak banget potensi yang bisa kita gali dari tim ini, dan dari situlah gue akhirnya kepikiran dan dapat ide untuk coba kali ya kita bikin career mode Fiorentina. Toh gue emang udah kepikiran buat destinasi selanjutnya tuh di Italia. Ya udah deh Fiorentina aja gas gitu. Setelah gue research segala macam terkait sejarah segala macam, ya udah akhirnya gue jatuh ke pilihan Fiorentina sebagai career mode selanjutnya setelah career mode Athletic Bilbao yang udah tamat di episode 99 minggu kemarin. Oke, ya jadi itulah sedikit latar belakang kenapa gue pilih Fiorentina sebagai career mode kedua. Ya, jadi kita bakal langsung masuk aja ke segmen sejarah klub Fiorentina. By the way, Fiorentina ini punya julukan yakni La Viola. Ya, La Viola sama seperti rata-rata tim ungu pasti julukannya nggak jauh dari Viola ya. Kayak Persita aja di Indonesia, itu kan julukannya juga La Viola. Nah, Fiorentina ini basis kotanya tuh ada di kota Florence di Italia tentunya. Jadi kita bakal coba bahas dulu dari nama deh. Klub dengan nama panjang Fiorentina ACF atau ACF Fiorentina, kalau kalian sering dengar, kalian pasti penasaran dong ACF-nya tuh apa. Jadi itu tuh singkatan dari Associazione Calcistica, entah bagaimana pronounce-nya, tentunya ini bahasa Itali. Associazione Calcistica Fiorentina atau Fiorentina Football Association dalam bahasa Inggris, itu intinya. Telah bertahun-tahun menetapkan dirinya sebagai salah satu tim sepak bola Italia paling terkenal. By the way, ini gue baca yang pertama ini dari tulisan kabarbanten.com ya. Jadi kalau kalian pengen ngecek sendiri, kalian bisa cari kabarbanten.com sejarah Fiorentina. Uniknya Fiorentina ini bahkan satu-satunya klub yang dimiliki oleh kota Florence, Italia. Jadi ini menarik. Jadi kota Florence itu cuma punya satu tim sepak bola sekarang ini, yakni Fiorentina. Biasanya kan kayak Milan aja punya dua kan, ada Milan AC Milan, ada Milan Inter Milan, atau kota Roma ada AS Roma, ada Lazio. Jadi bisa dibilang kita nggak punya derby yang secara direct gitulah. Maksudnya kayak kita nggak punya derby, ya kita nggak punya derby gitu kayak derby Madrid ya, Atletico sama Real Madrid gitu. Kita nggak punya sama sekali. Fiorentina ini nggak ada tim yang sekota sama dia. Siapa sangka pada awal 2000-an klub Fiorentina pernah mengalami krisis ekonomi. Ya, ini salah satu fun fact aja. Pertanyaan besarnya, sejak kapan Fiorentina tersebut didirikan kembali hingga bla 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 bla. Oke, kita bakal coba baca. Oh, ini adalah prestasi ya. Kalian pasti penasaran dong dengan prestasi. Sebenarnya prestasi La Viola itu nggak terlalu banyak ya dibandingkan beberapa klub-klub besar Italia lainnya. Bahkan terhitung jari bisa dibilang. Mereka itu cuma berhasil meraih Scudetto Serie A itu sebanyak 2 kali. Piala Coppa Italia itu 6 kali. Piala Coppa Italia itu ya kalau misalkan di Spanyol anggapannya itu ya Copa del Rey. Kalau misalkan di Inggris ya kita fair lah untuk ngomong setara sama FA Cup ya. Dan Piala UEFA Cup Winner. Kalian mungkin bertanya, Piala UEFA Cup Winner itu apa sih?
Jadi Piala UEFA Cup Winner tuh kalau di masa sekarang itu namanya tuh anggap aja Europa League. Jadi divisi kedua atau tier kedua kompetisi Eropa. Jadi anggap aja Europa League. Dan Fiorentina hanya berhasil mendapatkan satu kali. Jadi mereka nggak pernah mendapatkan UEFA Champions League sepanjang sejarah mereka. Dan tentunya itu adalah salah satu target yang harus kita pasang di 3 musim kita bersama Fiorentina nantinya untuk mendapatkan trofi perdana UEFA Champions League. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Ya, satu-satunya gelar yang bisa dipamerkan kepada Parma yakni Scudetto Serie A sebagai penentu juara Liga Italia. Kendati demikian, Fiorentina pun tak kalah jauh dengan bertabur pemain bintang. Nah, pemain-pemain bintang yang mungkin kalian juga nggak asing ya di telinga kalian, kayak Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, terus ada pemain Portugal juga, Rui Costa, dan kalian juga pasti kenal Federico Chiesa yang sekarang main di Juventus. Dia kan Chiesa itu kan tadinya pemain Fiorentina kan, dan emang keluarganya pemain Fiorentina semua. Bapaknya itu kan Fedex Chiesa itu juga pemain Fiorentina. Untuk prestasi individu paling banyak dimainkan jatuh pada nama Manuel Pascal dengan 356 penampilan. Dan for your information, Manuel Pascal ini masih ada di squad FIFA 14. Jadi kalian bisa ngelihat nanti Manuel Pascal di squad kita. Jadi Manuel Pascal itu menjadi pemain dengan penampilan terbanyak, 356 penampilan. Ada si Pascal ini. Gue lupa umurnya berapa, 30-an apa lebih tua dibandingkan itu deh. Sedangkan untuk pencetak gol terbanyak itu ada Gabriel Batistuta. Ya kalian tahu lah ya, sang monster, sang predator Batistuta. Dia mencetak 168 gol. Ya gue nggak mau kasih ekspektasi ketinggian atau kayak gimana, karena tentunya bukan hal yang mudah. Tapi artinya untuk bisa mencetak rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa, kita harus mencetak 169 gol. Maksudnya harus ada pemain yang mencetak 169 gol untuk memecahkan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di klub ini. Tentunya itu bukan hal yang mudah, mengingat kita cuma main 3 musim kan. Mungkin kalau Road to Glory yang 5 musiman kayak biasanya kan, Road to Glory kan emang panjang gitu kan. Apalagi kalau main di di Liga Inggris yang divisinya tuh ada 4, tentunya mungkin itu baru mungkin gitu ya, karena kita main lama gitu. Tapi kalau 3 musim doang, gue kurang yakin deh. Kronologi sejarah sepak bola Fiorentina bermula di Florence yang kembali lebih lama dari kelahiran AFC Fiorentina. Aduh, mata gue gatal banget anjir. Pada 1898, Florence Football Club didirikan. Klub itu dibubarkan beberapa tahun kemudian. Sebagai gantinya, 2 klub olahraga yang lebih tua, Klub Sportivo Firenze dan Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, memulai saksi sepak bola di 1910-an. Jadi ini benar-benar sejarah terbentuknya si klub ya. Kemudian klub CF Fiorentina didirikan pada tahun 1926 melalui penggabungan 2 klub Florentin ini, CS Firenze dan PG Libertas. Bahkan dengan hype di sekitar stadion baru yang luas dibangun pada 1931, banyak dari 25 tahun berikutnya klub dihabiskan di divisi kedua sepak bola Italia Serie B. Jadi awal Fiorentina ini terbentuk, mereka tuh banyak menghabiskan tuh di Serie B. Jadi nggak langsung di top flight liga nomor 1. Dan ngomongin soal stadionnya si Fiorentina ini adalah Artemio Franchi. Artemio Franchi ini punya kapasitas tempat duduk itu ada 47.290 penonton. Dan sayangnya sama seperti Athletic Bilbao, stadionnya itu nggak ada di FIFA 14. Jadi kita nggak punya stadion otentik. Yang mau nggak mau kita harus pakai stadion yang stadion yang ada di FIFA 14 yang ya bukan stadion otentik. Sebenarnya amat sangat disayangkan. Karena apa? Karena di PES 2014 itu Artemio Franchi itu ada. Gue kan main PES 2014 terus kan, di PSP, di PS2. Nah, Artemio Franchi itu ada stadionnya. Makanya sangat amat disayangkan banget di FIFA 14 ini nggak ada. Mereka nggak punya lisensnya. Jadi ya mau nggak mau kita pakai stadion yang ada bawaan dari FIFA 14. Namanya gue ganti. Tapi gue udah mencari yang paling mirip ya. Maksudnya secara bentuknya. Maksudnya bentuk stadionnya yang ngelingkar, terus nggak ada track buat larinya. Maksudnya gue pilih yang sekiranya paling mirip lah. Walaupun tentunya nggak bisa gue adain yang ada tiangnya. Karena kan gue nggak tahu ya sejarah soal tiang di stadion Artemio Franchi ini. Tapi tiangnya itu kan ikonik banget. Kalau kalian lihat aja di Google Artemio Franchi itu ada kayak, bukan tiang ya, kayak menara warna putih. Dan itu menurut gue ikonik banget di stadion Artemio Franchi ini. Tapi sayangnya nggak ada yang ada menaranya. Makanya ya udah mau nggak mau. Dan sedikit fun fact,
stadion ini tuh dari nama seorang legenda Italia, namanya sama, Artemio Franchi. Mungkin buat nambah knowledge kita coba baca ya. Ini gua di hops.id, profil Artemio Franchi, legenda Italia yang namanya sempat dikenang lewat trofi finalissima. Ini banyak nggak ya? Terlalu ngebuang waktu nggak? Waduh, banyak juga cu. Coba gue baca. Nama Artemio Franchi mungkin lekat dengan Fiorentina, klub asal Florence, Italia. Selain menjadi nama stadion untuk kandang La Viola, nama Artemio Franchi juga sempat dipakai pada pertandingan tunggal yang mempertemukan juara Piala Eropa dengan kampiun Coppa America. Saat ini nama laga Artemio Franchi telah diubah menjadi Finalissima. Tahun 2022 ini merupakan kali ketiga laga tersebut digelar, kalau kan ingat Finalissima kemarin ya. Lalu siapa sebenarnya Artemio Franchi? Bagi yang belum familiar, Artemio Franchi merupakan salah satu administrator sepak bola paling penting di Italia dan Eropa. Oh, dia pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal Fiorentina dari tahun 1949 hingga 1951 dan membawa beberapa pemain ke Florence yang akan memainkan peran kunci dalam kampanye perebutan gelar yang dilakoni La Viola pada musim 1955-1956. Lebih dari 20 tahun kemudian, Franchi kemudian diangkat menjadi presiden FIGC dan jabatan tersebut diembannya dari tahun 1967 sampai 1976. Di bawah bimbingannya, Italia memenangkan trofi internasional pertama mereka dalam 30 tahun, wow, dan meraih gelar kejuaraan Eropa pada tahun 1968. Pada tahun 1973, Franchi menjadi presiden UEFA dan 1 tahun kemudian diangkat sebagai wakil presiden FIFA. Franchi kemudian wafat dalam kecelakaan mobil pada tahun 1983 berusia 61 tahun. Kecelakaan itu terjadi ketika dia melakukan perjalanan dari kota Florence ke Siena. Itu sebabnya nama stadion utama di kedua kota tersebut dinamai dengan namanya, Artemio Franchi di Florence sebagai kandang dari tim Fiorentina, sedangkan stadion Artemio Franchi Siena dipakai sebagai home base klub AC Siena. Oh, jadi dia itu Artemio Franchi ini bukan pemain bola. Gue kira awalnya dia legend sepak bola yang namanya jadi stadion gitu, kayak Maradona buat Napoli. Ternyata enggak. Dia tuh kayak lebih ke orang penting yang ningkatin kualitas sepak bola di Italia, administrator terkenal yang pokoknya punya kontribusi yang sangat besar, tapi bukan pemain bola ya. Jadi itu dia soal Artemio Franchi dengan sejarah namanya. Kita balik lagi ke sejarah di kabarbanten.com. Satu-satunya titik terang Fiorentina adalah memenangkan Coppa Italia pada tahun 1940. Jadi ada berapa tadi? Gue lupa sendiri pas gue ngomong 6 ya Coppa Italia yang mereka menangkan. Kalau Scudetto kan baru 2 kali. Walaupun di era 50-an jauh lebih sukses bagi Fiorentina, tapi setelah beberapa kali finish di papan atas secara konsisten di Serie A, klub ini memenangkan Scudetto pertamanya pada 1956 dengan selisih 12 poin atas tim tempat kedua di atas tim. Jadi mereka mengunci gelar tuh 12 poin ya. Tim ini nyaris meraih trofi yang mungkin lebih besar ketika skuad terbaik Fiorentina mencapai final Piala Eropa musim berikutnya. Sayangnya mereka harus menghadapi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu di final dan dikalahkan 2-0. Sayang banget nih. Dan kalian tahu lah ya Real Madrid segila apa kalau di UEFA Champions League. Di tanah Italia, mereka juga keluar sebagai pemenang pada tahun 1961 memenangkan trofi Coppa Italia keduanya dan Piala Winners pertama yang pernah diadakan, mengalahkan Glasgow Rangers di final. Oh, jadi Piala Winners pertama yang pernah diadakan, mereka yang jadi juaranya, mengalahkan Glasgow Rangers. Dekade berikutnya juga terbukti produktif bagi Fiorentina. Usai memenangkan gelar Coppa Italia lainnya di 1966, La Viola memenangkan Scudetto keduanya pada 1969 dengan mengalahkan tim favorit AC Milan dan Cagliari. Fantastisnya, Fiorentina pernah hadir sebagai peserta Serie A Liga Italia dengan penampilan biasa-biasa saja di edisi 1970-an. Tapi mereka sukses memenangkan Coppa Italia lainnya pada 1975. Nanti gue cek deh ya daftar pemenang Coppa Italia dan gue lihat Fiorentina itu yang berapa kali menang dan mereka tuh ada di urutan berapa. Gue nggak tahu siapa yang paling banyak, tapi kayaknya Juventus deh. Juventus kan rata-rata ngedominasi banget kan dari Serie A sama Coppa Italia gitu. Tapi nanti gue cek lah. Setelah Flavio Pontello mengambil alih sebagai presiden pada 1980 dan mulai membawa beberapa pemain besar seperti Roberto Baggio, Fiorentina sekali lagi menemukan dirinya di atas. Jadi mereka kembali menemukan performanya. Next, namun meskipun mereka memainkan sepak bola yang menarik dan mencapai beberapa finish di papan atas, klub Fiorentina tidak berhasil memenangkan trofi apapun selama periode ini. Tahun 90-an hampir sama untuk La Viola, bahkan setelah mendapatkan beberapa pemain berkualitas tinggi seperti Gabriele Batistuta,
Dari Milan kan? Sorry bukan. Batistuta mah nggak dari Milan, kocak. Batistuta mah diambilnya dari Boca Junior ya. Pokoknya dari tim Argentina deh, seingat gue ya. Klub ini hanya memenangkan satu trofi Coppa Italia pada 1996, jadi ini era 90-an. Pergantian abad 19 ke 20 membawa beberapa berita mengejutkan bagi para penggemar. Klub Fiorentina ternyata terlilit hutang. Drama tersebut memuncak pada Juli 2001 ketika polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah pemilik Vittorio Cecchigori karena penyelidikan pencucian uang. Kalian tahu lah ya kalau isu soal kayak pencucian uang, kayak korupsi, kayak hal-hal seperti ini di Italia tuh emang kenceng banget. Terbukti Juventus juga pernah kena kan, yang mereka sampai diturunkan di Serie B, dan itu juga terjadi kepada Fiorentina. Diketahui kondisi keuangan klub sedang mengenaskan dan AC Fiorentina harus menyatakan pilot pada 2002. Namun semuanya tidak hilang setelah kebangkrutan klub yang lain diciptakan sebagai penggantinya, Fiorentina Viola ya. Klub baru itu terpaksa mulai bersaing dari Serie C. Jadi Serie C2 ini gue nggak tahu ini berapa ya, divisi keberapa, sorry. Nanti gue baca lagi. Tetapi masih berhasil kembali ke papan atas dengan catatan waktu yang cukup singkat. Pertama setelah melewatkan C1 dengan melangkah langsung dari Serie C2 ke Serie B. Kayaknya itu divisi keempat kali ya, kayak Football Championship, Football League kan, kalau Premier League itu divisi pertama, Championship divisi kedua kan. Terus kan Football League 1 itu kan yang ketiga, Football League 2 tuh yang keempat gitu. Nah mungkin C1, C2 ini kayak 3-4-nya lah ya. Kalau di FIFA cuma ada sampai Serie B, ingat gua. Yang lengkap itu kan di Premier League kan, di Liga Inggris. Yang kemungkinan disebabkan oleh perluasan Serie B dari 20 menjadi 24 tim. Jadi mereka itu walaupun dijatuhkan ke papan bawah, tapi karena ada beberapa nama-nama pemain-pemain berkualitas yang masih bertahan, jadi mereka cepat untuk kembali ke top flight lagi. Setelah mengalahkan Perugia di playoff, Fiorentina kembali berlaga di Serie A untuk musim 2004 sampai 2005 hingga kini. Jadi mereka dari musim 2004 sampai 2005, bukan sampai 2004-2005, itu nggak pernah terdegradasi sampai ya musim 22-23 ini. Dalam perjalanannya mereka kembali membeli hak nama dan kembali diberi nama ACF Fiorentina. Selanjutnya logo Fiorentina pun diperbarui lebih filosofis, modern, dan kekinian dengan catatan tidak meninggalkan kesan warna ungu dan bunga La Viola. Nah soal logo, kalian kan pasti tahu Fiorentina ini kan melakukan perubahan logo, dan kalian walaupun kalian kelahiran 2000-an ya kalian harusnya ada notice kan soal perubahan logo yang emang jauh lebih jauh lebih simple mungkin di mata segala macam. Juventus aja kan melakukan rebrand logo kan. Nah, kalau gue pribadi karena kita kan konsepnya tuh back to the past, kembali ke masa lampau, dan kita kan emang mainin FIFA 14 yang artinya musimnya itu 13-14, yang pada saat itu Fiorentina masih belum melakukan perubahan logo. That's why kalau kalian ngelihat di thumbnail career mode-nya nanti kalian nggak ngelihat adanya logo baru yang gue pasang, melainkan gue masih pakai logo yang versi lama. Itu karena gue ngepasin sama latar waktu kita mainin gamenya. Kita kan mainin gamenya di musim 13-14 di mana logonya memang masih berubah. Di gamenya aja masih pakai logo lama. Kecuali kalau kita main FIFA 23 gitu ya, baru gue juga bakal pakai logo yang versi baru. Tapi karena kalian tahu konsep kita ini back to the past, ya udah kita harus konsisten dengan konsepnya. Kalau konsepnya kembali ke masa lampau, ya udah kita juga tetap pakai logo yang di masa lampau, nggak pakai logo yang baru. Jadi logo yang belum kayak bentukannya tuh yang lebih ke layang-layang, yang layang-layang petek, layang-layang petek, tapi masih yang lebih ramping kalau kalian ingat. Nah yang itu yang bakal kita pakai, karena di gamenya pun yang dipakai kan masih itu gitu, dengan lambang berbentuk layang-layang didominasi oleh flare de lis merah bunga lili. Nah kalian juga mungkin notice ya, di situ kan kayak ada bunga lili. Gue sempet salah gue ngomongnya bunga mawar, itu tuh bunga lili. Nah bunga lili tuh apa sih filosofinya? Sebenarnya simpel, bunga lili yang ada di logo Fiorentina mau dirubah kayak gimana pun kan bunganya tetap ada ya, tetap dipertahankan. Pokoknya yang ada corak warna merahnya lah, kalau kalian nggak notice itu sebagai gambar bunga. Nah itu tuh sebenarnya diambil dari logo kotanya. Logo kota Florence itu memang bunga lili ini, makanya diimplement juga ke logo klubnya. Dan bagian bawah memiliki inisial AFC yang ditulis dengan warna latar belakang ungu sebagai identitas Fiorentina. Aduh, kenapa Google gue ngehang anjir. Nah itu untuk beberapa tulisan yang ada di kabarbanten.com, dan mungkin untuk untuk semakin memperkuat wawasan kita dengan sejarah Fiorentina lagi, kita bakal baca di
website lainnya, yakni panditfootball.com. Mungkin nggak bakal gue baca semuanya karena durasi, tapi gue bakal coba tambah-tambah aja. Siapa tahu ini makin memperkuat kalian lah soal soal kecintaan kalian terhadap klub ini, klub yang bakal kita jalani. Kita kan nggak pernah tahu, Athletic Bilbao kan habis dalam kurun waktu 11 bulan, nyaris 1 tahun. Dan kita memang akan melakoni 3 musim, sama seperti yang kita lakoni dengan Athletic Bilbao. Tapi kan kita nggak pernah tahu, itu kan tergantung dari konsistensi gua ngupload segala macam kan. Gua nggak pernah tahu apakah itu bakal menghabiskan 11 bulan lagi atau enggak. Tapi ya kita harus siap-siap dong, paling enggak nyari 1 tahun nanti kita bersama Fiorentina ini. Makanya ya gua bakal sebisa mungkin harus cinta dari awal. Ya tentunya nggak mudah, karena seperti yang gua katakan ini masih anget banget dari terakhir kita namatin Athletic Bilbao, masih belum 100% move on. Walaupun yang namanya 100% move on itu menurut gue bullshit, nggak mungkin ada. Cuman pasti ada lah waktu dimana kita udah lumayan bisa move on walaupun nggak 100%. Ya itu waktu yang berbicara nanti. Tapi paling enggak ya kita perlahan, tapi pasti kita harus mencari tahu dulu nih dengan tim baru yang bakal kita berjuang bersama-sama supaya kita bisa agak melupakan mantan kita, yakni Athletic Bilbao ya. Anjir, udah kayak ngomongin apa aja anjir. Di akhir era 90-an, Fiorentina adalah nama besar di ranah sepak bola Italia, berbekal dengan pemain bintang yang terkenal dengan julukan Tri Musketeer, Francesco Toldo, kiper yang dibeli dari Milan, Rui Costa, dan sang predator Gabriel Batistuta. Pada akhir musim 1995-1996, Fiorentina memenangkan Coppa Italia yang mengantarkannya bertemu dengan peraih Scudetto di musim yang sama, yakni AC Milan. Milan juga strong banget kan pada tahun-tahun tersebut. Mereka berhasil mengalahkan Milan 3-1 di San Siro. Fiorentina di musim 1998-1999 terkenal sebagai salah satu penantang serius dalam perebutan Scudetto, walau akhirnya harus puas di tempat ketiga. Catatan sejarah Fiorentina memang tak mentereng jika dibandingkan dengan klub-klub lain di Serie A. Meski ia pernah memenangkan sejumlah trofi termasuk 2 kali Scudetto, Fiorentina semakin terpuruk setelah harus turun ke Serie B pada musim 2001-2002, walaupun naik laginya cepet juga ya. Beberapa saat setelahnya mereka juga dinyatakan bangkrut. Deklarasi sebagai klub yang patah modal mengharuskan Fiorentina mengalami masa paling suram dalam perjalanannya. Jadi dibilang salah satu masa paling suramnya itu ya ketika mereka harus diregradasi dan bermain di level keempat. Nah ini benar, level keempat sepak bola Italia itu ya Serie C2 namanya. Jadi Serie C2, Serie C1, Serie B, baru Serie A. Oh, makanya Serie A, Serie B, Serie C. Tapi Serie C1, Serie C2. Oh gitu toh. Ya, gue ngerti. Memasuki musim 2000, soalnya gue nggak terlalu paham dengan sepak bola Italia terlalu gitu. Jadi ya dengan kita menggali informasi terkait sejarah Fiorentina ini, kita juga sembari belajar dengan sejarah Serie A. Yang sayangnya Serie A juga nggak ada lisensnya ya, setahu gue ya, di FIFA 14. Beda sama Premier League sama Liga Spanyol, kan ada tuh Liga BBVA, Barclays Premier League, itu kan ada kan logonya. Pas Serie A itu gue cek nggak ada. Itu memang salah satu hal yang harus disayangkan, tapi ya mau gimana lagi kan. Even Bundesliga pun ada deh kayaknya. Memasuki musim 2003-2004, momentum kebangkitan mulai terlihat di dalam kubu La Viola. Pertama melalui kemenangan Presiden Diego Della Valle di pengadilan administrasi Italia untuk mengklaim kembali nama AC Fiorentina. Kedua, kemenangan di babak playoff atas Perugia yang mengantarkan klub berlambang bunga lili merah ini ke pentas Serie A, yang kalian juga udah dengar di penjelasan sejarah sebelumnya di kabarbanten.com. Pasukan ungu kembali menunjukkan taring yang selama ini disembunyikan kembali di balik senyum kecut ketika semua orang melayangkan caci maki. Di bawah kendali Cesare Prandelli, Fiorentina menjadi tim yang disegani. Luca Toni bahkan mencatatkan rekor sebagai capocannonieri di akhir musim 2005-2006 dengan menorehkan 31 gol. Peristiwa yang tak pernah terjadi pasca Antonio Angelillo melakukannya pada musim 1958 sampai 1959. Anjir, ini banyak banget istilah-istilah yang kata-kata susah banget buat disebutin ya, istilah-istilah Italia ini. Fiorentina juga berhasil mengamankan 1 tiket untuk berlaga di Liga Champions. Pencapaian ini melambungkan nama Prandelli dan Toni, sang striker yang mendapatkan sepatu emas Eropa kemudian beralih seragam ke Bayern Munchen di musim panas 2007. Kayaknya
Capocannonieri ini artinya kayaknya top skor deh. Sotoy sih sebenarnya gue. Namun klub ini sempat terlibat skandal Calciopoli hingga dijatuhi hukuman menjalani musim 2006-2007 dengan minus 15 poin. Jadi enggak diturunin ke seri B atau kayak yang sebelumnya yang paling parah, diturunin sampai divisi keempat. Mereka cuma dikurangi 15 poin. Sama halnya dengan Juventus ya di musim sekarang di real life ini. Beruntung mereka lolos dari hukuman degradasi seperti yang menimpa Juventus. Calciopoli Juventus itu emang salah satu ikonik banget lah di Serie A ya kan. Setelah kepergian Prandelli, La Viola memanggil Sinisa Mihajlovic untuk mengarsiteki tim. Sayang si penendang bebas kidal yang dahulu berjaya sebagai pemain kemudian dipecat karena dianggap gagal. Delio Rossi yang saat itu menukangi Palermo dibajak ke Artemio Franchi. Di tahun 2012 siapa lagi nih lah Aeroplanino ditunjuk untuk menjadi pelatih. Vincenzo Montella adalah protagonis di lini depan AS Roma yang merupakan rekan tim legenda hidup Fiorentina Battistuta. Keduanya adalah bagian dari rombongan serigala Roma yang memenangkan Scudetto di tahun 2000. Kini Montella telah didepak dan digantikan oleh Paulo Sosua yang merupakan mantan pemain Juventus, musuh abadi bagi supporter Fiorentina. Fiorentina ibarat Prometheus dalam mitologi Yunani. Anjir, matahari anjir, dewa matahari. Homisnya Big Mom Prometheus yang dikutuk karena pembangkangan yang dilakukannya. Klub ini telah ditasbihkan untuk menjadi sisi antagonis dalam sepak bola Italia yang penuh skandal dan drama, caci maki serta air mata. Anjir, ini melankolis banget ya tulisannya. Fiorentina yang bersusah payah membangun kebesarannya di jagat sepak bola Italia dipaksa melihat seluruh pencapaiannya ambruk hingga hampir rata dengan tanah. Ketika mencoba bangkit, ia kembali mesti menerima pukulan yang membuatnya tersungkur dan terdampar di papan bawah. Tapi klub ini membayar lunas semuanya, tak menyalahkan dan terus meratapi kekalahan sebaliknya dengan penuh harga diri. Oh, ini salah satu hal yang perlu kita banggakan ya. Ini bakal jadi pride banget pas kita nanti membela logo Fiorentina. Ya, ini ketika Fiorentina tuh banyak banget dijatuhi hukuman, dijatuhi masalah ini itu, tapi mereka nggak menyalahkan pihak manapun. Mereka tetap lapang dada dan ya udah gitu, dengan jantan, dengan penuh harga diri mereka bisa bangkit tanpa harus menyalahkan ini itu, tanpa harus gimana-gimana. Jadi mereka bangkit dengan tangan mereka sendiri. Luar biasa banget. Fiorentina mencemooh skenario yang terus-menerus melecehkannya. Ia kembali berdiri di atas kedua kakinya sembari memberi tatapan menantang bagi lawan yang terlalu awal memvonis bahwa simbol kejayaan sepak bola dari kota Firenze telah habis. Anjir, ini melankolis banget tulisannya anjir. Drama banget. Della Valle saat mengumumkan ke masyarakat kota Firenze bahwa AC Fiorentina telah lahir kembali berujar bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang percaya bahwa masa depan bukan berada di tangan Tuhan. Anjir, kenapa kayak gitu babi? Bagi mereka yang menghabiskan waktunya membaca tulisan para pemberontakan kesepian di masa lalu akan menganggap bahwa kalimat itu klise. Tapi tak bisa disangkal bahwa Della Valle benar adanya dan AC Fiorentina adalah monumen hidup dari pembuktian itu anjir. Ini epic sebenarnya, cuman gimana ya, mengalami pukulan paling telak dan terpuruk ke dasar yang mencoreng kebesaran cerita dari masa Renaissance di mana kota ini merupakan salah satu tulang punggungnya. La Viola bangkit dan merayakan kegagalan sembari menertawakan mereka yang percaya bahwa klub ini sudah tinggal cerita anjay. Jadi hebat banget sebenarnya. Maksudnya kalau kita tuh bagian dari supporter, kita ngebayangin kalau kita bagian dari supporter yang hidup di Florence gitu kan. Ini luar biasa banget sih, meratapi, menjadi saksi hidup kebangkitan dari klub Fiorentina ini. Artemio Franchi adalah arena sebenarnya bagi para gladiator, para petarung yang telah kehilangan segalanya namun tetap berdiri dan bertarung untuk satu alasan, membuktikan bahwa masa depan masih bisa berpihak padanya. Dengan hasil pramusim yang baik dengan mengalahkan Benfica, Chelsea, dan Barca, tak berlebihan kalau para supporter berharap lebih kepada klub yang mereka gilai. Ya itu semua tulisan yang gue baca di Pandit Football terkait sejarah Fiorentina dari beberapa perspektif lain yang nggak dibahas tadi di di website pertama. Jadi ini lebih melankolis ya. Kalian juga bisa melihat beberapa kata yang dipakai itu benar-benar lebih dramatis. Dan ya itu aja mungkin untuk sejarah Fiorentina. Jadi yang bisa kita simpulkan sekarang adalah Fiorentina memang bukan tim Italia yang bisa dibilang secara prestasi itu seluar biasa itu ya, sementereng itu dibandingkan beberapa nama-nama besar yang kalian juga sering dengar, yang fanbase-nya di Indonesia udah pasti lebih gede, lebih mainstream gitu kan, kayak Juventus, Inter, AC,
atau AS Roma gitu. Mungkin Fiorentina nggak segede mereka, tapi Fiorentina ini tetap tim yang bisa dibilang ya punya nama di Italia sana gitu. Dan Fiorentina ini sebenarnya gue juga berani ngomong rata-rata tim Italia juga pasti pernah yang namanya kena skandal segala macam, dijatuhi hukuman segala macam. Karena seperti yang gue katakan, memang isu kasus-kasus seperti itu tuh emang suatu hal yang bisa dibilang umum terjadi, apalagi pada tahun-tahun segituan. Bahkan di real life aja, Juventus aja di era modern, di sepak bola modern ini ternyata masih bisa kelilit juga gitu loh, kelilit skandal juga gitu loh. Apalagi di tahun-tahun segitu, yang kalian tahu lah Italia seberapa runyamnya hal-hal seperti itu, dan seberapa umumnya hal-hal tersebut bisa terjadi kepada tim-tim liga tersebut. Fiorentina pun sama, Fiorentina pun ternyata ya memang lumayan kompleks dan lumayan problematik gitu. Mereka punya masa lalu yang cukup problematik, diturunkan ke divisi keempat, bahkan ketika mereka beranjak naik pun tidak mudah, tetap banyak banget gitu halangan yang harus mereka lewati, di mana duel di persidangan tuh masih harus tetap mereka lakukan, yang hingga akhirnya di tahun 2005-2006 ya, pokoknya mereka akhirnya berhasil ke top flight, dan hingga sampai detik ini mereka masih bisa bertahan di divisi pertama Liga Italia, yakni Serie A. Dan ya udah, itulah kesimpulan yang bisa gue dapatkan. Jadi stadion udah, terus sejarahnya juga udah, terus beberapa individual record juga udah gue sebutin. Mungkin, gue lupa tadi gue mau ngasih tahu apa ya. Artemio Franchi. Terkait rival ini yang menarik nih. Ada beberapa rival Fiorentina ya, kayak misalkan Juventus segala macam. Kalau kalian sempat dengar beberapa yang gua omongin tadi, cuman rival yang kayak bener-bener derby tuh nggak ada gitu setahu gua ya. Kalau kalian misalkan ada fans Fiorentina atau mungkin penggiat Serie A gitu, tahu banyak informasi dan kalian tahu yang bener tuh yang mana, tolong kasih tahu gue kalau memang ternyata Fiorentina ini punya rival yang anjir, itu motor kenceng banget cuy. Apa sih ini? Ini lagi ngerain Miro jadi deh harusnya, makanya banyak pawai-pawaian kayak gini. Tapi ngegas banget anjir. Anyway, kembali lagi ke Fiorentina. Jadi gue nggak tahu yang rival derby mereka tuh siapa gitu. Karena kalau gue searching di Google tuh nggak ada keterangan yang jelas gitu loh tentang siapa. Paling kayak ada yang kayak duel ibu kota atau kayak apa. Paling Juventus, balik lagi ke Juventus paling. Atau Empoli. Ya ada nama-nama yang keluar tapi gue nggak tahu keterangannya dengan jelas gitu. Oh, satu lagi yang mungkin akan melengkapi isi dari obrolan video ini adalah kota Florence ya. Jadi basis kota dari klub ini kan adalah Florence. Nah, Florence ini adalah bisa dibilang kota yang cukup bagus. Mungkin memang tidak sebesar kota ibu kota ya, Roma segala macam. Cuman Florence ini adalah kota yang lumayan bagus, kota yang lumayan artistik, dan kita juga jadi ngerasa lebih eksklusif lagi karena Florence cuma punya satu tim sepak bola, yakni tim Fiorentina ini. Jadi ya itu, Florence ini akan menjadi kota kita setelah sebelumnya kita bisa dibilang bersama Athletic Bilbao membanggakan kotanya, yakni kota basket. Sekarang kita akan move on ke kota yang sangat artistik, yang sangat berseni banget, yakni kota Florence. Jadi pada tahun 1460-an, kalian juga kalau kalian pengen tahu, seorang Leonardo da Vinci, seorang pelukis yang tentunya sangat gila, sangat terkenal banget dengan salah satu lukisan yang paling ikonik juga di dunia, yakni Mona Lisa. Nah, seorang Leonardo da Vinci ini juga dia tuh bisa dibilang kayak dia tuh hijrah ke Florence saat ia masih berusia 14 tahun. Bukan kelahiran Florence, tapi dia menghabiskan banyak banget waktu pendidikan dia tuh di kota Florence ini. Di sana ia bekerja di sebuah studio seni milik Verrocchio yang merupakan pelukis dan pemahat patung terkenal pada masa itu. Jadi itu sedikit bukti, proof bahwa emang kota Florence ini kota yang memang benar-benar sangat identik dengan kayak seni gitu. Dimana ya soal lukisan segala macam, bahkan seorang Leonardo da Vinci aja menempuh pendidikan di kota ini gitu, banyak belajar di kota Florence ini. So viewers, gue mungkin akan menutup itu aja untuk Retalk kali ini, dimana gue juga udah bingung mau ngomongin apa lagi. Kita udah ngomongin soal sejarah dan beberapa faktor
non in game yang bisa gue bahas di sini. Jadi setelah retalk ini mungkin kita bakal langsung ke episode 0 series Create Mode Fiorentina Back to the Past, dan di sana sekali lagi kita juga masih belum bakal mainin gameplay, melainkan kita bakal mungkin ngebahas soal squad, para pemain-pemain yang kita punya, kita bahas karena banyak banget pemain-pemain yang menurut gue bakal menarik banget nanti. Dan ya itu aja untuk video kali ini viewers. See you to the next video viewers. Bye bye.